Setelah berkali-kali menyerang dan merusak rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina, tentara penjajah Zionis Israel kini membangun markas di rumah sakit yang dibangun dari donasi rakyat Indonesia itu. We're in Debian in southern Lebanon, and we're just at the border with the so-called Yellow Line, which is an area occupied by Israel and comprises dozens of villages considered now off limits. Behind me was a playground, and there's nothing left now. It's just a crater, as you can see. We visited the village. We also saw a mosque completely destroyed. Next to it, water infrastructure completely underground. And also a school which has been completely destroyed by an Israeli strike. There's almost nothing left from this village, which has been heavily bombarded, and it's one of the many scenes of destruction that we see repeating across southern Lebanon. Israel nampaknya masih belum kapok setelah membuat kerusuhan di Timur Tengah. Negeri Zionis malah bermain api dengan menantang seluruh rakyat Indonesia. Militer IDF dikabarkan memasang propaganda dan menduduki rumah sakit Indonesia di Gaza. Masyarakat yang geram langsung mendesak pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan keras. Sebab tindakan Israel telah mengotori simbol persahabatan Indonesia dan Palestina yang dibangun susah payah dari sumbangan rakyat. Bagaikan mendapat restu dari semesta, satu persatu blunder Israel justru terkuak di tengah ketegangan ini. Hal tersebut membuat Italia, Prancis, hingga Iran berbondong-bondong menekan Zionis. Apakah sudah saatnya bagi Indonesia untuk membalaskan dendam kepada Israel? Indonesia turun tangan mengutuk Israel. Israel seolah tidak pernah ditakdirkan untuk hadir di region Timur Tengah. Terbukti eksistensi mereka justru menimbulkan segudang masalah bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Perangai negeri Zionis yang selalu menginginkan lebih telah mengganggu negara-negara sekitarnya. Hanya bangsa Kerdil yang tidak pernah puas dengan teritorinya, yang merasa perlu merecoki dan merebut wilayah negara lain. Hal ini tergambar sangat jelas dalam gulungan konflik di Gaza dan tepi barat Palestina. Meskipun sudah menjalin gencatan senjata sejak 10 Oktober 2025, kebengisan Israel seolah tidak mengenal surut. Negara yang lekat dengan lambang bintang Daud itu malah meningkatkan agresinya, yang menjadi penghinaan besar bagi perjanjian sakral dengan Palestina. Stefan Dujarric selaku juru bicara PBB menyebut terjadi peningkatan agresi Israel dalam beberapa waktu terakhir, terutama pada periode 12 sampai 18 April yang mencapai titik paling mengkhawatirkan. Menurutnya terdapat berbagai bentuk serangan, mulai dari tembakan senjata, pengeboman, hingga serangan udara. Laporan dari mitra kami di medan perang menunjukkan peningkatan insiden sebesar 46% dibandingkan minggu sebelumnya, yang merupakan total mingguan tertinggi sejak perjanjian gencatan senjata Oktober dimulai, ujar Dujarric. Salah satu yang menjadi target serangan Israel kali ini tepi barat. Kawasan yang berbatasan langsung dengan Yerusalem itu diobrak-abrik tanpa pandang bulu. Baru beberapa hari lalu, Israel menyerang sebuah sekolah dengan mengerahkan para penembak. Insiden ini menyebabkan jatuhnya 2 korban jiwa, termasuk seorang anak yang masih berusia 14 tahun. Namun tragedi ini nampaknya belum memuaskan hasrat penjajah Zionis. Mereka serangan yang lebih ekstrim dengan mengganggu prosesi pemakaman 2 korban tadi. Militer IDF menerobos masuk dengan kendaraan lapis baja, sembari menembakkan peluru karet dan gas air mata ke arah warga yang tengah berduka. Ada yang gerak!
كان تشييع الجنازات في المغير. الجيش هاجم الجنازات وصار يطلق الرصاص المطاط والقنابل الغاز على المواطنين، هو اللي تفركشت الجنازات، وهذا عمل غير مبرر اللي بيكون فيه الاحتلال حاليا في المرحله هذه. يوميا انتهاكات هي 24 ساعه. ان الجيش اليوم اكمل جريمه امبارح. Tak cukup di situ, Israel juga melancarkan sebuah manuver janggal. Pasalnya, militer IDF mengibarkan spanduk propaganda di atap Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Terlihat pula tentara IDF yang berfoto memamerkan spanduk tersebut seolah tidak punya rasa malu. Kabarnya spanduk yang dipasang bertuliskan Rising Lion yang berarti kebangkitan sang singa. Ini merupakan nama operasi Israel untuk menyerang Iran dalam perang 12 hari di tahun 2025. Hal ini segera mengundang amarah dari pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI melalui pernyataan resminya mengutuk kebiadaban Zionis. Tindakan Israel disebut sangat provokatif dan tidak bisa dibenarkan sama sekali. Rumah Sakit Indonesia adalah fasilitas sipil yang didedikasikan sepenuhnya untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gaza, bukan tempat untuk propaganda militer atau pesan intimidatif. Tindakan tersebut merupakan penghinaan terhadap fasilitas kemanusiaan yang dibangun dari solidaritas rakyat Indonesia untuk membantu rakyat Palestina. Tulis Kemenlu RI. Tak cuma pemerintah, seluruh rakyat tanah air juga dibuat kesal dengan tindakan Israel. Apalagi IDF dilaporkan menggunakan Rumah Sakit Indonesia sebagai markas militernya. Serangkaian tragedi inilah yang menyayat hati jutaan rakyat Indonesia. Ada rasa marah, sedih, dan kecewa yang bercampur aduk menjadi satu. Sebab Rumah Sakit Indonesia di Gaza memang dibangun dan direkonstruksi dari donasi masyarakat. Jutaan orang rela menyisihkan uangnya untuk membantu rakyat Palestina, bukannya mendukung genosida Israel. Oleh sebab itu, sebagian besar rakyat tanah air cukup kecewa dengan respons pemerintah. Sebab seperti yang sudah-sudah, Indonesia hanya bisa mengutuk dan memprotes, tanpa melakukan tindakan nyata jika menyangkut Israel. Respon tersebut lantas membuat kita bertanya-tanya, seberapa jauh komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dan membantu kemerdekaan Palestina? Sebab jika hanya mengeluarkan pernyataan, jangankan pemerintah, kita selaku warga sipil juga bisa. Itu sebabnya warganet Indonesia terus mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas. Terutama Presiden Prabowo Subianto yang telah memutuskan bergabung ke Board of Peace Gaza dan belum mengeluarkan pernyataan apapun sampai saat ini. Jika memang berorientasi kepada Palestina, maka inilah saat yang tepat untuk menekan Israel. Contohnya dengan keluar dari BOP seperti yang pernah beliau janjikan sebelumnya. Terlebih BOP sendiri ternyata tidak ada gunanya dan belum menunjukkan dukungan untuk perdamaian di jalur Gaza. Selain itu, ini bukanlah kali pertama Israel melakukan serangan terhadap Indonesia. Negeri Zionis sudah beberapa kali menggempur Rumah Sakit Indonesia hingga perlu dibangun kembali. Tak cuma itu, Israel juga menyerang pasukan TNI yang bertugas mengawal perdamaian di Lebanon. Rasanya seluruh rangkaian peristiwa ini sudah cukup untuk menentukan sikap kita terhadap Zionis. Tidak seharusnya bangsa Indonesia berada dalam satu forum dan berdiri sejajar bersama penjajah seperti Israel. Dan serangan berantai ini sudah tidak bisa dikategorikan lagi sebagai pelanggaran, melainkan sebuah kesengajaan untuk menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia. Sebagai orang yang menghabiskan lebih dari separuh hidupnya di bidang militer, seharusnya RI 1 paling tahu apa arti nasionalisme dan patriotisme. Mau sampai kapan kita terus-terusan diam dan membiarkan Israel bertindak semena-mena menginjak Indonesia? Maka dari itu kita sangat berharap Presiden Prabowo lebih berani mengambil langkah tegas terhadap Israel di kemudian hari. Zionis terpojok diserbu segala pihak. Jika pemerintah Indonesia ingin membalas perbuatan Israel, rasanya tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang. Sebab posisi Israel kini sedang terdesak setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan satu dunia telah tersadar dengan kebejatan genosida Zionis. Selain Gaza dan tepi barat, invasi Zionis ke Lebanon juga sangat mengkhawatirkan. Laporan menyebut sudah lebih dari 2.400 korban gugur selama perang dan sedikitnya 62 rumah yang hancur lebur. Bahkan otoritas Lebanon mengaku membutuhkan lebih dari 10 triliun rupiah untuk mengatasi krisis kemanusiaan akibat kelakuan Israel. Hal ini tidak mengherankan jika kita melihat seberapa parah dampak invasi IDF. Seperti halnya yang dibocorkan jurnalis keturunan Prancis Lebanon bernama Nada Moukoran Atallah.
Dirinya membagikan situasi terkini di salah satu titik yang sudah rata sepenuhnya dengan tanah. We're in Debian in southern Lebanon, and we're just at the border with the so-called Yellow Line, which is an area occupied by Israel and comprises dozens of villages considered now off limits. Behind me was a playground, and there's nothing left now. It's just a crater, as you can see. We visited the village. We also saw a mosque completely destroyed. Next to it, water infrastructure completely on the ground. And also a school which has been completely destroyed by an Israeli strike. There's almost nothing left from this village, which has been heavily bombarded, and it's one of the many scenes of destruction that we see repeating across southern Lebanon. Barangkali keberanian para jurnalis seperti inilah yang menjadi ketakutan terbesar Israel. Terbukti mereka terus membantai para petugas media secara membabi buta. Sebelumnya sudah ada 3 jurnalis yang gugur dalam Perang Libanon. Anehnya otoritas Tel Aviv justru mengaku melakukan serangan tersebut secara sengaja. Padahal insiden ini jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran dan kejahatan perang. Sebab jurnalis atau pegiat media lainnya mendapat perlindungan hukum, sehingga tidak boleh diserang di tengah peperangan dengan alasan apapun. Bukannya taubat, Israel justru kembali mengulangi perbuatannya dalam serangan terbaru. Pasalnya mereka merenggut nyawa reporter dari harian Al-Akhbar yang bernama Amal Halil. Muncul kecurigaan besar bahwa militer IDF sengaja mengincar nyawa wanita tersebut, sebab Halil juga sempat menjadi target serangan Zionis pada tahun 2024 silam. Namun saat itu dirinya masih bisa selamat setelah melarikan diri dari serangan drone, lalu memberi kesaksian di hadapan publik. إنه أول أكيد موقف فقدنا فيه يعني أعصابنا هو لما استهدفنا كفريق الصحفيين ب 13 تشرين الثاني بيارون. لما ضربت المسيرة أول صاروخ طبيعي تركضي بالاتجاه المعاكس، واللي كانوا معنا منظمين الرحلة كمان قالوا لنا ارجعوا بسرعة لورا وانبطحوا بالأرض لأنه بدها ترجع تضرب صاروخ ثاني. بس أخذت ثواني القصة معي إنه أنا لوين راكدة وشلت تليفوني ودغري بعت فويس أنا عم بركض، بعتت فويس وقلت لهم للجروب الخبر العاجل بالأخبار إنه ضربونا كذا كذا، بسرعة طلعوا خبر عاجل، ولكن كانت هيدي ردة فعل الأولية، فعلا كنت اختبرت فيها نفسي. Perilaku keji Israel segera mengundang amarah dari pemerintah Libanon. Terbukti Nawaf Salam selaku Perdana Menteri langsung mengeluarkan ultimatum keras, padahal pria 72 tahun ini tadinya mendukung pembicaraan damai dengan rezim Netanyahu. Setelah kejadian tadi, nampaknya pintu maaf mulai tertutup sedikit demi sedikit bagi penjajah Zionis. Penargetan Israel terhadap pekerja media di selatan saat mereka menjalankan tugas profesional mereka bukan lagi insiden terisolasi, tetapi telah menjadi pendekatan yang mapan yang kami kutuk dan tolak, sebagaimana juga dilakukan oleh semua hukum dan konvensi internasional, tegas Salam. Di sisi lain, satu persatu kebohongan Israel selama perang juga berhasil dibongkar. Salah satunya insiden penghancuran patung Yesus oleh tentara IDF. Dalam pernyataannya, IDF Zionis mengaku menyesal dan langsung mengganti patung tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya karena Israel sama sekali tidak memiliki itikat baik kepada otoritas setempat. Bahkan pihak yang merekonstruksi patung tersebut bukanlah IDF, melainkan pasukan Unifil asal Italia. Hal ini langsung menuai kecaman dari akun agama bernama Hillbilly Katolik. Pasukan Italia dari pasukan interim PBB di Libanon mengganti salib yang dihancurkan oleh tentara Israel dalam waktu 48 jam. Hal ini mempertanyakan klaim IDF tentang pemulihan salib, karena tidak ada salib semacam itu yang terlihat di latar belakang manapun. Apakah mereka sedang mempermainkan kita? Tulis akun tersebut. Sementara itu, pendapat berbeda disampaikan Senator Amerika Serikat Chris Van Hollen. Dirinya mengkritisi sikap Netanyahu yang menurutnya mengandung banyak kepalsuan. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu mengaku terpukul akibat insiden penghancuran patung Yesus dan berjanji bakal menghukum tentara IDF yang menjadi pelaku. Van Hollen menyebut pernyataan tersebut cuma manis di bibir karena faktanya Israel terus menekan warga Kristen di Yerusalem dan tepi barat. Prime Minister Netanyahu said he was saddened by the images of an Israeli soldier defacing a statue of Christ in southern Lebanon. But is he also saddened by the constant pressures put on the Christian community in Jerusalem and the outright attacks from violent settlers against the Christian village of Taibeh
in the West Bank. I visited that village last August, just after one of the attacks had been launched against it. And the IDF often provides cover to these violent settlers who are attacking villages, including the Christian village of Taipei. Maybe Prime Minister Netanyahu should be saddened about those attacks, and not just saddened, but actually do something about the attacks by violent settlers against a Christian village like Taipei or other places throughout the West Bank. Expressing sadness is fine, but it's not enough. Sementara itu, Emmanuel Macron nampaknya sudah mulai kesal dengan sikap Israel. Presiden Prancis tersebut marah besar setelah pasukan UNIFIL dari negaranya kembali gugur dalam perang Libanon. Seakan sudah kepalang geram, Macron segera menuntut Israel untuk menghentikan seluruh operasi militernya. Satu-satunya cara menuju perdamaian adalah melalui kesepakatan politik antara Israel dan Libanon yang menjamin keamanan kedua negara dan integritas teritorial Libanon, tegas Macron. Di sisi lain, kecaman dari pria 48 tahun ini juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, sebab Prabowo dikabarkan bakal terbang ke Prancis dalam beberapa waktu mendatang. Menurut pengakuan Menteri Luar Negeri Sugiono, salah satu agenda RI1 adalah membeli sejumlah alutsista dari negara aliansi NATO tersebut. Dengan kedekatan dan kesamaan sikap terhadap Israel, bukan tidak mungkin keduanya bakal sama-sama mengambil tindakan dalam pertemuan mendatang. Terlebih posisi ini sangat menguntungkan dengan adanya tambahan kekuatan dari Iran. Negeri para mullah jelas masih menyimpan dendam karena agresi dan propaganda kotor dari rezim Netanyahu. Selama perang kemarin, Israel dilaporkan membuat video deepfake yang memperlihatkan penderitaan warga Iran. Propaganda berbasis AI tersebut dimaksudkan untuk menuai dukungan warga Iran agar mau menggulingkan rezim Teheran. Bukannya sukses, otoritas negeri para mullah justru masih berdiri kokoh hingga saat ini. Bahkan Iran terus memburu Zionis Israel meski perang sedang memasuki gencatan senjata. Korps Garda Revolusi Islam dikabarkan berhasil menyita kapal yang dicurigai berafiliasi dengan Israel, yakni MSC Francesca. IRGC segera merayakan keberhasilannya dengan merilis video pengepungan kapal tersebut bersama armada lainnya yang bernama Epaminondas. Tak cukup di situ, Iran juga kembali mengecam Israel yang terus melanggar gencatan senjata. Tidak perlu banyak bicara, Majid Mosafi selaku Komandan Angkatan Udara IRGC hanya mengeluarkan beberapa patah kata. Lewat sosial media X, Mosafi menyebut bahwa rudal Khorramshahr Iran bakal segera datang. Hal ini seolah menunjukkan kesiapan Iran untuk kembali memulai pertempuran melawan penjajah Zionis. Pada akhirnya, kebodohan Israel menentang Indonesia justru berbalik menjadi petaka untuk mereka sendiri. Dorongan dari jutaan rakyat tanah air tidak akan pernah berhenti sampai Zionis mendapat balasan setimpal. Terutama dengan uluran tangan negara-negara besar seperti Prancis dan Iran yang diyakini bakal mempercepat hukuman bagi rezim Netanyahu. Bagaimana pendapatmu?